Sebelum kalian menyaksikan atau melanjutkan video ini, kalian wajib mengetahui bahwa video ini mengandung sedikit tindakan ekstrim, yaitu penginfusan pada diri sendiri atau diri saya sendiri dengan standar-standar medis. Nah, jika kalian sanggup melihat, silakan lanjutkan video ini. Namun, jika kalian tidak sanggup melihat, silakan next video. Nah, barang-barang ini yang aku siapkan sebelum aku infus, yaitu adalah handscoon, tourniquet, microfork, kapas, dan alkohol. Sebelum melaksanakan infus, aku selalu cuci tanganku dengan sabun. Nah, biar lebih bersih, aku selalu spray dengan alkohol. Seperti ini. Nah, udah bersih, baru aku pakai handscoon. Nah, handscoon ini sekali pakai ya. Biasanya aku harus ngepasin nama tanganku dan ukuran sesuai dengan tanganku. Nah, seperti ini harus pas ya. Agar melindungi kalian dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, aku gulung bajuku seperti ini. Nah, aku siapin perlak atau penjaga agar stabil. Nah, area suntikan seperti ini. Tourniquet. Aku biasanya kasih jarak 3 jari seperti ini agar lebih mudah. Oke, kita kencengin. Oke, tuh. Nah, bagian sini ya. Aku akan siapin kapas, alkohol. Nah, jarumnya seperti ini. Nah, udah seperti ini. Aku ambil alkohol kapas. Nah, ininya udah aku tutup dulu ya. Kalau ke bawah ditutup, ke atas ini membuka. Kecil, yang ini gede. Gampang kalau ingetnya gitu. Nah, biasanya kalau pakai alkohol itu membuat lingkaran. Nah, ini juga jangan terlalu keras, pakai tourniquetnya, jangan terlalu kendur juga. Nah, kepalanya seperti ini ya. Nah, biasanya aku swabnya melingkar, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Nah, kita siapin jarumnya dan ini adalah ukuran jarum yang paling kecil. Jadi benar-benar nggak berasa ya. Aku pakai wing needle biar lebih mudah. Tarik nafas dalam. Dan aku akan injek. Oke, masuk ya. Ada darah, baru aku buka tourniquet dan aku tarik setengah. Aku tarik setengah dulu, pastiin darahnya keluar. Baru aku keluarin. Oke, terus aku tutup lagi.
Nah, seperti ini kegiatan aku kalau seandainya aku mau infus whiteningku sendiri. Aku pilih jarum yang paling bagus, dan jarumnya itu memang yang merek terbagus dan juga yang minim rasa sakit pastinya. Jadi lebih nyaman. Aku tinggal tunggu infusannya turun. Mana infus sama suntik? Sebenarnya gini, kalau infus dosisnya kan memang dia butuh pelarut. Biasanya kandungannya lebih banyak dibanding suntikan. Nah, kalau seandainya infus, memang dia kan sistemnya kan setetes-setetes. Jadi memang dia perlahan-perlahan. Jujur rasanya sakitan mana dibilang suntik atau infus? Pribadi kalau saat masuk obatnya enakan infus dibanding suntikan, karena suntikan otomatis kan lebih pekat karena dia cuma terbatas fluid kecil, ya kan. Kalau infusan dia cairan LACL kan lumayan banyak, jadi otomatis pelarutnya lebih banyak dan lebih tidak berasa sakit saat masuk karena tetes pelan-pelan. Nah, jadi kalau itu aku udah negangin tanganku, biasanya aku kayak gini kurang lebih 20-30 menitan, dia tergantung cepat atau enggak cepatnya nih. Nah, kalau seandainya jeda waktu aku infus untuk ngedapetin kulit warna yang seperti aku berubah ini kayak gini, itu aku membutuhkan waktu sekitar 3 bulanan untuk fokus infus terus tergantung dosis juga, dan aku pakainya yang biasa campuran sih. Kadang aku pakai yang tipe diamond, aku platinum, atau yang kromoson. Memang kromoson kan harganya lebih mahal, jadi nggak mungkin aku setiap bulan juga, kadang-kadang jadi tergantung kemampuan budget masing-masing. Nah, kalau aku pribadi aku campuran, jadi aku sampai menghasilkan kulit aku yang saat ini itu aku 4 bulan atau 3 bulanan gitu aku infus rutin setiap seminggu sekali dengan dosis yang benar, dengan konsumsi air yang baik, terus pencernaan bagus, pola hidup bagus, tidak ada masalah. Memang untuk dosis memutihkan kulit itu dilakukan seminggu sekali, tapi untuk mencerahkan atau membantu maintenance dari kita udah putih itu biasanya dilakukan 2 minggu atau 1 bulan sekali gitu. Nah, saat obat sudah mulai melarut masuk dalam, rasanya tuh agak dingin. Pembuluh darah kita tuh dingin. Nah, ini obat artinya udah masuk. Namun rasanya nggak sakit, lebih setetes-setetes kan, otomatis pembuluh darah secara pelan-pelan kan masuknya. Jadi nggak terlalu berasa sakit. Nah, makanya kalau dibilang suntik atau infus, sebenarnya sejujurnya lebih enakan di infus, karena bagaimanapun di infus pelarutnya banyak dan rasa ke pembuluh darahnya pun gak berasa. Sama kok pakai jarum juga dua-duanya, cuman kan memang otomatis saat di infus lebih nyaman karena kita nggak perlu ribet-ribet juga kan. Terus pelarutan nutrisinya biasanya lebih tinggi dibanding yang disuntik, jadi otomatis satu kali infus udah hampir terpenuhi nih kebutuhan nutrisi kulit kita gitu. Aku pakai infus ini karena sebelumnya aku mengalami sakit kayak gampang luka atau koreng. Jadi kalau kena nyamuk sedikit gampang berbekas atau banyak bintik-bintik hitam. Terus aku juga berjerawat lumayan lah. Terus bekasnya susah hilang di bagian wajah. Nah, setelah aku rutin infus, warna kulit merata, biasanya leher sama bagian tangan ujung atau kaki, karena kan aku biasa juga home service untuk pelayanan home care. Nah, ini juga banyak belang karena itu aku menggunakan infus. Banyak faktor yang membuat aku memilih aku di infus. Kenapa? Karena memang aku pertama lebih senang sendiri karena hasil infusan memang lebih cepat, karena nutrisinya lebih tinggi, banyak pelarutnya juga nggak berasa sakit. Nah, itu faktor salah satunya yang ngebuat aku lebih memilih untuk infus whitening. Karena memang nutrisi di infus whitening itu bukan hanya untuk memutihkan, tapi juga menutrisi kulit kita agar lebih lembut, segar, terus fresh, gak kusam ke muka. Terus jerawat juga lebih minim. Meskipun ada jerawat namanya hormonal, pasti ada jerawatnya, tapi lebih cepat kering atau bekas-bekas luka lebih cepat sembuh atau menghilang. Salah satunya juga ada luka-luka juga lebih cepat kering. Nah, seperti itu keunggulannya kenapa aku memilih untuk treatment infus whitening ini. Infus whitening tuh banyak ragamnya ya, kalau dibilang
aku jelasin satu-satu nggak mungkin bisa selesai. Nah, ada hal lagi yang kenapa aku memutuskan banget untuk aku infus. Kalian bisa lihat wajahku di bagian sini. Nanti aku bakal kasih foto di bagian sini. Nah, itu wajahku sebelumnya. Jadi jujur, aku selain perawatan wajah dengan MTS atau facial vapor, aku juga menggunakan treatment infus untuk membantu percepatan penyembuhan luka serta mengurangi bintik-bintik hitam di area wajahku gitu. Pastikan Anda mendapatkan tenaga medis yang baik dan handal. Pastikan Anda mengetahui kandungan obat yang Anda dapat. Pastikan Anda mengetahui proses dan bagaimana cara mereka untuk menginfus dengan baik dan benar. Pastikan penggunaan haskun, menggunakan alkohol, serta jarum yang baru. Itu semua hak kalian untuk mengetahui bagaimana prosesnya tersebut. Hak kalian untuk mendapatkan pelayanan prima dimanapun kalian berada. Biasanya para customer kami melakukan infus dengan perawatan lainnya. Kami memiliki pelayanan-pelayanan lainnya seperti eyelash extension, facial, perawatan wajah, totok wajah, perawatan ketiak, bahkan memutihkan atau pengencang misfi pun lengkap. Silakan mengecek IG kami di My Lash Studio bagi kalian yang berminat untuk melakukan treatment. Nah, kami berdomisili di Tangerang ya. Banyak pertanyaan ini tentang infus. Kak, berapa lama sih infus whitening itu? Dan Kak, bagaimana infus whitening ini? Apa satu kali juga udah kelihatan? Untuk kategori obat, memang dosis-dosis itu bervariasi. Efek pemutihannya juga bervariasi. Meskipun obat bagus sekalipun, bahkan ada obat yang puluhan juta, bahkan ratusan juta sekalipun, tetap membutuhkan pengulangan untuk hasil yang maksimal. Nah, bisa nggak untuk kulit kategori yang hitam sekali melakukan infus hanya sekali? Sebenarnya bisa. Nah, cuman hasilnya memang tidak sebaik orang yang menginfus dengan dosis yang benar, yaitu dengan dosis maintenance seminggu sekali sampai mendapatkan hasil pemutihan kulit yang maksimal atau yang dia inginkan. Nah, sebaiknya kalian berkonsultasi dulu nih. Kalau kalian sudah melakukan infus whitening, sebaiknya menurut saya siapkan budget untuk 2 kali treatment atau 3 kali treatment seenggaknya untuk mendapatkan hasil yang sempurna dengan dosis seminggu sekali. Dengan dosis yang sudah memutihkan kulit, maksudnya kategori sudah putih kulitnya, bisa dilakukan 2 minggu atau 1 bulan sekali. Nah, menurut saya hal itu yang ngebuat infus whitening akan maksimal atau suntik whitening maksimal di dalam kulit. Seperti saat ini adalah waktu untuk pencabutan setelah infusan. Pastikan kalian menutup bagian ini. Sebaiknya ini dilakukan oleh tenaga medis ya, karena jika kalian salah suntik atau salah dalam pembuluh darah, serta itu bisa menyebabkan pecah pembuluh darah yang membuat kalian bakal bengkak ataupun kebiruan. Nah, sudah setelah ini kalian siapin kapas dan alkohol. Ya, spray kapas karena aku pakai satu tangan. Aku bakal spray kapasnya seperti ini karena aku pakai satu tangan. Aku swab dulu di bagian sole tip-nya. Bisa aku lakukan kayak gini. Kalau enggak, aku begini. Biar gampang dicopot. Kemudian lebih gampang disepas. Setelah seperti ini kondisinya, aku siapin kapas yang tadi sudah dibasahin, aku tutup. Terus biasanya tenaga medis itu seluruh kalian untuk tarik nafas dan tarik ini ya, bisa dilihat langsung ditekan dan ditutup kembali. Kemudian aku siapin sole tip
selesai. Jangan lupa buang alat medis yang benar dengan safe box. Susah naik tunnya, biasanya aku selalu rekomen untuk tambahan obat. Dan itu bisa konsultasi langsung ke MyLess Studio. Nah, di situ kalian bisa dapetin konsultasi gratis, terus pengetahuan tentang gimana caranya dan obat-obat apa aja yang aku gunakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Pastikan kalian untuk subscribe, like, dan jangan lupa jempolnya diperbanyak, dan harus kalian banget ngedukung dan support aku untuk tetap produktif membuat video konten